Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Dani Winda Lestari. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih sama kalian karena kalian sudah mau berpartisipasi untuk menonton video aku yang kemarin, yang part pertama. Alhamdulillah, luar biasa banget. Aku bersyukur banget antusias kalian untuk menonton video aku. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing kembali banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM Instagram aku, ke WhatsApp aku pribadi, sama ke kolom komentar salah satunya. Nah, biar pada nggak penasaran atau banyak-banyak sangkaan-sangkaan lain, kita simak videonya yuk. Pertanyaan pertama itu datang dari Anggun Rahayu 2328. Ininya, setelah karantina dan hasilnya positif, kamu masih ngerasain demam apa sudah sehat? Nah, jadi setelah aku dinyatakan positif itu kan berarti setelah swab ya, setelah swab. Sebelum swab aja nunggu 14 hari di karantina di rumah. Nah, jadi jawabannya adalah aku udah bener-bener sehat, gak ngerasain gejala apapun. Semoga terjawab ya Anggun. Untuk pertanyaan yang selanjutnya datang dari Kak Mona Syafni dengan pertanyaannya, selama isolasi ngeluarin biaya nggak sih untuk pengobatannya? Nah, tergantung ya. Kalau untuk isolasi mandiri tentunya kita ngeluarin biaya sendiri. Kita itu kan dikasih dari puskesmas hanya vitamin yang 50 gram aja. Nah, pas aku baca-baca artikel, itu vitamin C yang dikasih dari puskesmas agak kurang gitu. Nah, makanya selain aku dikirimin juga dari kantor, aku juga beli sendiri tuh. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri, karena kita nggak ada pengobatan yang intensif kayak obat-obatan yang lain, kayaknya nggak yang sampai segitunya gitu kalau biayanya. Tapi kalau untuk kayak sayur mayur atau buah-buahan tetap kita harus beli. Apalagi banyak tuh masukan-masukan dari tetangga atau saudara atau teman-teman. Kalau aku harus minum inilah, minum itulah, itu benar-benar aku ikutin. Kayak minum misalnya lemon tea gitu kan, kita harus beli lemonnya. Terus aku juga harus minum madu gitu kan. Terus aku juga sering banget tuh minum susu beruang. Hampir satu hari itu aku 2 kaleng susu beruang. Itu aku beli sendiri, benar-benar aku beli sendiri. Kalau untuk isolasi dari rumah sakit, tentunya isolasi pengobatan dari rumah sakit itu kita gratis, sama sekali nggak ngeluarin biaya apapun, karena alhamdulillah sudah dibiayai oleh pemerintah. Tapi walaupun gratis, nyaman, tempat tidurnya empuk, siapa sih yang mau jauh dari keluarga? Bener nggak? Semoga menjawab ya Kak Mona Safni. Sehat-sehat selalu ya Kak. Kita ke pertanyaan selanjutnya yuk. Ini datang dari Anggun Faradila. Katanya, pas tahu positif, keluarga dites atau enggak? Tentunya dites, karena kita harus tahu tuh keluarga kena atau enggak. Jadi dites swab juga. Nah, kebetulan bukan hanya aku, jadi yang kena itu aku, mama aku, dan 2 adik aku. Jadi kebayangkan gimana anak aku sama siapa, suami aku gimana, dan bapak aku juga gimana. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Jealova atau JJ. Pertanyaannya, gimana sih perasaannya pas masa-masa karantina? Jadi pas masa-masa karantina itu kan berarti kita sudah dinyatakan positif, dan kita harus karantina 14 hari di rumah saat mau melakukan swab. Saat aku belum melakukan swab aja itu benar-benar kacau banget, karena ya ampun, aku benar-benar kayak burung dalam sangkar gitu loh. Tapi lebih baiknya tuh kita masih dekat keluarga, masih nggak boring-boring amat lah gitu. Nah, kalau untuk karantina di rumah sakit swasta sendiri, perasaan aku kacau. Jujur aku stres berat karena aku benar-benar dikurung. Mungkin alasannya baik agar aku tetap fokus menjalani pengobatan dan aku bisa cepat sembuh. Nyatanya aku itu stres banget karena aku nggak bisa sebebas yang sebelumnya aku di Wisma Atlet gitu.
gitu. Kalau di Wisma Atlet itu kan kita bebas tuh, kayak olahraga kita bisa ke lantai 16 sekedar sharing sama pasien-pasien yang udah mau pulang. Apa sih tips-tipsnya gitu kan. Nah, kalau di rumah sakit swasta aku benar-benar kacau banget deh, apalagi aku belum berani untuk ngasih tahu ke teman-teman aku bahwa aku itu lagi dirawat inap. Jadi aku benar-benar sendiri, aku benar-benar sama keluarga aku aja gitu. Ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Casanova. Waktu berjemur yang disarankan itu jam berapa sih? Jadi kalau untuk setahu aku ya, dari sharing-sharing pasien COVID dari jam 9 ke jam 10. Jadi jawabannya itu dari jam 9 sampai jam 10, waktu jemur yang sangat bagus gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang mantau saat aku sakit COVID? Ini pertanyaan aku lupa dari mana DM. Kalau ada yang ingat tolong di DM lagi. Aku maaf ya, aku lupa. Jadi kalau untuk dokter yang memantau sendiri, aku ada itu dari dokter Puskesmas Kecamatan Pademangan, namanya Dokter Cin Variana. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Dokter Cin Variana sudah mendampingi aku, memberikan saran-saran ke aku, menguatkan aku, mensupport aku setiap hari, minta kabar aku. Terima kasih banyak dokter. Semoga kebaikan dokter, semangat dokter ditambahkan lagi, rezeki dokter juga ditambahkan lagi, dokter dan keluarga sehat dan tidak terjadi kendala apapun, amin. Kalau untuk dokter pemantau itu setahu aku memang selalu ada. Kita dari pasien-pasien sebelumnya pun aku tanya, itu pasti ada yang mantau, entah dari rumah sakit yang pertama kali kita datengin saat kita sakit, atau dari puskesmas. Kalau aku kan ke puskesmas tuh yang pertama, jadi aku dari dokter puskesmas gitu. Nah, selanjutnya ini juga ada pertanyaan lagi. Pas dia tahu video aku kemarin, benar-benar kaget dan gak mau disebutin namanya. Dia bilang gini, kok lu bisa positif sih gitu. Itu kayak pertanyaan, kok kaki lu bisa basah sih padahal lu habis ke kamar mandi gitu loh. Jadi ya gue gak tahu jawabannya apa. Yang aku tahu ya aku seperti biasa kerja dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, itu aja. Tiba-tiba sakit, demam, merasakan gejala-gejala selanjutnya dan positif, itu aja gitu. Jadi aku juga kalau ditanya gimana sih lu kok bisa positif, ya gue nggak tahu gitu. Nah, ke pertanyaan selanjutnya dari Anissa Hijriani, ini ada di kolom komentar aku, tentang detail gejala yang aku alami dari hari ke hari. Nah, jadi gini, aku kan di video sebelumnya ngejelasin itu aku hanya demam. Ternyata banyak yang tidak kalian ketahui bahwa aku tidak hanya merasakan demam. Pertama-tama waktu malam itu aku merasakan demam sampai 39 atau 40 derajat Celcius. Nah, setelah aku 4-5 hari merasakan demam yang gak turun-turun menurut aku, dan aku sama sekali gak pernah seumur hidup aku demam 5 hari gak turun-turun. Makanya aku benar-benar parah banget deh waktu itu. Nah, disusul dadaku tuh sesek banget, kayak ada batunya gitu di dada 2. Tapi aku gak ngomong ke siapapun karena ya udahlah, biarin aku aja gitu yang ngerasain. Nah, selanjutnya aku batuk itu tenggorokan aku sakit banget, kayak ada lukanya gitu. Kalau batuk sedikit aja aku kayak udah ada lukanya. Ditambah aku diare. Nah, setelah diare aku itu pernah merasakan pegelinu aku pinggang sampai kaki. Itu benar-benar 4-5 hari aku kesakitan, benar-benar kesakitan. Aku minta sama dokter Cin, aku minta dokter untuk bikinin aku obat atau pokoknya biar aku nggak sakit lagi gitu. Benar-benar udah sakit banget. Itu aku masih melakukan karantina mandiri. Dan dikasih sama dokter Cin itu antibiotik gitu ya kan, untuk pereda nyeri aja. Nah, selanjutnya aku juga mau bahas dada aku sakit karena batuk. Itu benar-benar ada. Jadi menurut aku
kayak yang sakit asma atau benar-benar batuk gitu benar-benar nggak kuat, apalagi yang punya sakit TBC atau sejenis penyakit-penyakit pernapasan lainnya. Nah makanya yang konsen banget para medis itu sama penyakit-penyakit bawaan yang kena COVID itu kayak diabetes sama penyakit-penyakit darah tinggi gitu. Jaga kesehatan, benar-benar jaga kesehatan karena COVID ini benar adanya. Itu nggak main-main. Aku alhamdulillah bisa melewati ini semua karena aku yakin, aku ikhlas. Allah kasih kekuatan yang lebih buat aku dan alhamdulillah nyatanya aku bisa melewati ini semua. Oke, next pertanyaan. Apa pegangan aku saat aku sudah dinyatakan sembuh atau negatif dari COVID-19? Kalau untuk pegangan sendiri yang udah pernah aku kasih tahu, sebelumnya sih aku juga pernah ngasih tahu ke DM atau Japri ya, kalau ada yang tanya. Itu ada surat namanya surat bebas COVID. Nanti aku kasih tahu ya gambarnya. Itu menyatakan bahwa kita benar-benar udah sehat, kita udah negatif 2 kali dan kita udah bebas dari COVID-19 gitu. Nah itu pun kita kasih ke RT RW setempat dan aku kan masih kerja ya, jadi aku kasih kantor juga sebagai bukti bahwa aku udah sehat, aku udah sembuh dan aku bisa beraktivitas kembali gitu. Teman-teman, aku mau kasih informasi sedikit tentang obat-obatan yang aku konsumsi di Wisma Atlet atau di rumah sakit swasta sebelumnya, yaitu salah satunya adalah kloroquine. Nah, selanjutnya itu adalah penambah darah dan vitamin C yang lainnya. Nah, yang sebelumnya ada itu sudah hilang karena ya kita sudah negatif, ya berarti kita sudah sehat dan sudah sembuh. Jadi aku juga tetap mawas diri, aku harus jaga jarak sama yang lain karena aku takut banget kalian itu dijauhin gara-gara aku. Jadi maaf banget kalau aku benar-benar lagi menutup diri, apalagi kalau ditanya aku suka ya jawabnya seperlunya aja karena aku takut kalau kalian itu dijauhin gara-gara abis ngobrol sama aku gitu. Oke guys, terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan kepada aku. Insya Allah kita ketemu lagi di next video. Dan aku mau banget kalian saranin aku bikin video apa lagi, atau mungkin yang sudah tidak berhubungan dengan COVID ini. Karena yang kalian sudah ketahui bahwa aku sudah sehat dan aku tidak perlu membahas apapun lagi gitu. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.